sebesar kurang lebih 6,5 triliun. Sesungguhnya bukan 7,5 T, ya, lebih dari 7,5 T, tetapi dalam usulan itu 14, sekian T, tetapi pagu indikatif itu 6,8 T. Nah, jadi kami akan mendorong, karena di Komisi 2 juga ada anggota Banggar, untuk mendorong kepada Kementerian Keuangan bukan hanya 14, sekian T. Saya secara resmi kemarin meminta kepada Kementerian ATR BPN melalui Pak Sekjen supaya itu dievaluasi kembali, dinaikkan, ya, dalam rangka untuk mendukung kerja-kerja Kementerian ATR BPN, khususnya yang pertama untuk pelaksanaan program teknologi IT, itu tentu memerlukan banyak biaya. Yang kedua tentang bantuan hukum, ya, bantuan hukum kepada ATR BPN, karena dalam praktek yang terjadi selama ini hampir 40% kerja-kerja dari para kepala kantor pertahanan itu selalu dianggap bermasalah, ya, dan selalu menjadi hal yang membuat terganggunya kerja-kerja teman-teman para kepala kantor pertanahan akibat berurusan dengan para APH. Oleh karena itu kami minta kepada Kementerian ATR BPN supaya betul-betul mengawal secara hukum, dalam bentuk bantuan hukum kepada teman-teman kepala kantor pertanahan baik di provinsi maupun kabupaten kota. Peningkatan anggaran, ya, memang sesuai dengan pagu indikatif yang kami terima. Untuk tahun 2025 kami dialokasikan sebesar kurang lebih 6,5 triliun. Berkurang dari tahun lalu di angka 7,3 triliun. Pengurangannya sekitar 800 miliar. Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, ya pasti kita berharap ada tambahan sehingga mencukupi apa yang kami sedang jalankan. Itulah mengapa sebetulnya dalam pengusulan Kementerian ATR BPN yang sudah kami laporkan di Komisi 2 DPR RI beberapa saat yang lalu, kita mengajukan sekitar 14 triliun rupiah. Ini bisa dijelaskan kebutuhannya apa saja. Sehingga begitu kami sampaikan itu, ternyata juga Komisi 2 DPR RI menyampaikan, ya ini memang sangat dibutuhkan. Karena berbicara reforma agraria, ya, termasuk juga bagaimana kita bisa menuntaskan target-target PTSL misalnya, termasuk juga redistribusi tanah, konsolidasi tanah, dan yang lainnya termasuk juga di bidang tata ruang. Ingat kita masih punya PR mencapai 2000 RDTR, rencana detail tata ruang itu tidak mudah. Per hari ini kita baru 500 sekian. Artinya masih baru sekitar 25%. Nah, untuk mengejar hingga 100% butuh sumber daya, butuh anggaran. Mengapa ini penting misalnya? Karena dengan itu kita bisa lebih menghidupkan dan memudahkan para investor untuk menanam modal dan kapitalnya di Indonesia. Nah, ini penting dan mutlak untuk dijalankan. Nah, dari mana kemudian kami juga tentu sangat bersimpati pada prioritas anggaran pemerintah yang lainnya. Karena kan bukan hanya Kementerian ATR BPN yang punya prioritas. Ada juga, maksudnya yang lain juga punya prioritas. Oleh karena itu, kami tidak tinggal diam, kami mencoba untuk dari mana kira-kira bisa mencari anggaran lain. Nah, itulah mengapa kami juga serius untuk mengawal negosiasi dengan pihak Bank Dunia. Mudah-mudahan juga bisa mendapatkan semacam skema bantuan atau pinjaman lunak, soft loans, yang digelar dengan mekanisme yang baik 5 tahun ke depan, sehingga mudah-mudahan juga bisa memberikan support terhadap kegiatan reforma agraria dan menuntaskan target-target kami.
Nah, pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan modernisasi. Modernisasi ini ya seharusnya menjadi agenda yang utama. Agenda utama dari Kementerian APR BPN. Mengapa modernisasi ini penting? Karena layanan BPN di daerah itu luar biasa. Jadi setiap hari itu ada ratusan bahkan ribuan pengurusan administrasi terkait dengan tanah, dengan tata ruang. Dari masyarakat secara individu, komunal, maupun perusahaan swasta yang juga ingin mengurus usahanya agar berjalan dengan baik. Belum lagi kita tahu aset-aset pemerintah di seluruh Indonesia yang juga seringkali masih ada masalah, sengketa di sana-sini. Ya, milik BUMN misalnya dan lain sebagainya, termasuk pemerintah daerah. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.